baca kan? Baca nggak? Baca ya? Baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini di Masjid Agung Sleman kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab fikih bermadhab. InsyaAllah kita masih membahas tentang fikih ikhtilaf. Bagaimana panduan ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbedaan yang sifatnya tanawwu, ikhtilafut tanawwu. Berikut ini kita akan membahas tentang ikhtilafut tadad, ikhtilaf at-tadad, perbedaan pendapat yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Dalam arti salah satu benar dan konsekuensinya yang lain salah. Mengatakan bahwa ketika ada perbedaan pendapat semuanya benar, ini nggak ada satupun orang yang bilang seperti itu kecuali orang yang nggak paham ya. Sehingga kalau ada bilang semua perbedaan itu benar, ini salah gitu ya. Kecuali untuk khilaf tanawwu. Kalau khilaf tanawwu semua perbedaan itu benar karena semuanya dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ikhtilaf tadad ada yang benar, ada yang salah. Baik, sekarang kita akan baca mulai halaman 167. Kita akan dengarkan dulu pembacaan dari panitia. Selanjutnya nanti kita berikan sedikit catatan. Tafadhol. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, syarat ikhtilaf yang muktabar. Sebagai pelengkap pembahasan sebelumnya, kita akan menyebutkan syarat perbedaan pendapat yang muktabar. Diperhitungkan. Ada 3 syarat ikhtilaf yang muktabar. Syarat pertama, pendapat itu harus berasal dari ahlinya. Ketika ada orang berpendapat berbeda dalam masalah tertentu, tetapi dia bukan ahli di bidang itu, tentu saja pendapatnya tidak bisa diterima. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tetapi merupakan konsensus dalam semua aktivitas ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Ketika semua dokter ahli berpendapat bahwa penyakit A menular, ketika semua dokter ahli bersepakat bahwa penyakit A menular, lalu ada seorang dukun pijat membuat pendapat yang berbeda bahwa penyakit A tidak menular. Tentu saja pendapat dukun pijat ini tidak perlu dihiraukan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3 macam. 1 di surga. 1, hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan sesuai kebenaran. Dia masuk surga. 2, hakim yang memutuskan perkara manusia padahal dia tidak mengetahui ilmunya, dia masuk neraka. 3, hakim yang bertindak zalim ketika memutuskan hukum, dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW memberikan ancaman neraka untuk hakim yang memutuskan perkara, padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Meskipun mungkin saja orang tersebut bersifat jujur dan amanah. Namun, ketika dia memutuskan perkara tanpa dasar ilmu, dia diancam dengan neraka. Baik.
Taib, berarti sebelum pembahasan ini saya coba ringkaskan dulu ya, tentang kesimpulan dari kajian kita sebelumnya. Tentang keberadaan ikhtilaf atau perbedaan. Perbedaan adalah bagian dari bawaan hidup yang tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Lalu perbedaan dilihat dari kondisinya ada dua. Yang pertama yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat ragam. Perbedaan yang bersifat ragam. Ganti putih background. Kelihatan? Ya? Oh, lampunya silau. Cukup? Seperti ini cukup? Baik, bismillah. Ada perbedaan yang bersifat ragam. Itu adalah perbedaan yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bentuknya perbedaan yang semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, untuk perbedaan yang sifatnya ragam, di situ ada dua. Yang pertama, perbedaan yang bersifat ragam dan salah satu sudah dihapus. Salah satu sudah dihapus. Nah, salah satu sudah dihapus, ini juga beragam. Ada yang dihapus oleh dalil, sehingga tidak lagi diberlakukan oleh dalil. Maka yang sudah tidak berlaku sudah tidak boleh lagi dipraktekkan. Yang kedua, yang dihapus oleh ijma' sahabat. Dan sebenarnya ini adalah proses disatukan untuk menghindari potensi sengketa. Contohnya yang dihapus oleh dalil adalah tata cara rukuk yang kemarin kita sebutkan ya. Nabi SAW rukuk terkadang menggenggam lutut dan terkadang kedua telapak tangan disatukan lalu ditaruh di antara dua lutut yang disebut dengan apa kemarin? Tatbik. Lalu oleh Nabi SAW setelah itu dihilangkan yang tatbik sehingga sudah tidak boleh lagi ada tatbik. Selanjutnya yang disatukan oleh ijma', contohnya adalah ragam bacaan Quran. Nabi SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dengan 7 huruf yang ditafsirkan sebagai 7 dialek bahasa. Lalu di zaman Utsman itu disatukan dan itu dengan ijma' para sahabat ketika itu agar menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Baik. Nah, kalau sudah dihapus seperti ini, maka harus dipilih yang mana? Yang masih bertahan. Yang kedua, yang kedua adalah perbedaan yang masih diberlakukan semua. Maka kalau seperti ini keadaannya adalah berlaku
seterusnya. Seperti contoh doa dalam rukun sholat, atau gini, ragam doa dalam rukun sholat. Misalnya doa ruku ada banyak macam versi, doa sujud ada banyak macam versi. Ketika ada banyak ragam dalam doa-doa semacam ini, maka kita amalkan secara bergantian. Baik, ini ikhtilaf tanawwu. Kemudian yang kedua, ada ikhtilaf tadad. Yang B, yang kedua ya. Ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan. Sehingga karakter ikhtilaf tadad, kebenaran hanya di salah satu. Kebenaran hanya di salah satu. Untuk ikhtilaf tadad semacam ini, maka ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Nah, semacam ini disebut dengan khilaf ahli sunnah atau khilaf ijtihadiyah. Dan ini sifatnya mu'tabar. Jadi dia mu'tabar. Mu'tabar artinya diperhitungkan. Kemarin kita sebutkan contohnya tentang masalah kunut subuh, mengeraskan bacaan basmalah, dan rata-rata yang terjadi di kalangan ulama 4 madhab itu masuk dalam kategori khilaf ijtihadiyah. Yang kedua, khilaf yang berangkat dari keyakinan yang menyimpang. Keyakinan menyimpang. Seperti perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Misalnya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ini banyak sekali. Misalnya apa, Pak? Contoh, apakah Abu Bakar itu seorang sahabat yang mulia ataukah orang kafir? Terjadi perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Apakah Aisyah radhiyallahu anha itu wanita suci ataukah wanita berzina? Terjadi perbedaan pendapat antara siapa? Ahlus Sunnah dengan Syiah, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini ghair mu'tabar, tidak perlu diperhitungkan. Ghair mu'tabar. Contoh yang lain antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya, seperti ini tidak perlu dihiraukan. Termasuk dengan Khawarij. Ada beberapa fikih yang berbeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Fikihnya Khawarij, wanita haid harus qadha sholat. Sementara fikih Ahlus Sunnah gimana? Wanita haid tidak perlu qadha sholat. Tapi yang diqadha apa? Puasa, jika dia haid di bulan Ramadan. Baik. Nah, selanjutnya untuk perbedaan yang berangkat dari kondisi menyimpang ini, maka dia tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Alias perbedaan yang ghair mu'tabar.
Baik. Selanjutnya. Nah, karena untuk perbedaan yang ghair mu'tabar itu tidak perlu dihiraukan, maka fokus kita adalah perbedaan yang mu'tabar tadi, yang dipertimbangkan. Dan di situ ada syarat khilaf itu masuk kategori khilaf yang mu'tabar. Perbedaan kayak apa sih yang masih diperhitungkan? Ada syaratnya. Syarat itu yang kita sebutkan di sini ya. Syarat yang pertama, perbedaan itu harus berangkat dari ahlinya. Kalau bukan ahlinya ikut berpendapat, ya tidak perlu digubris. Ini adalah pendapat netizen. Gara-gara netizen, kemudian dunia persilatan jadi makin ramai. Karena netizen ikut berpendapat. Dan kadang pendapat netizen itu diikuti oleh netizen yang lain. Ustadz A berpendapat A, Ustadz B berpendapat B, netizen berpendapat C. Kita ikut netizen. Sehingga netizen menjadi madhab baru, madhab netizenisme. Baik, dan ini tidak perlu dihiraukan. Oleh karena itu, pendapat orang awam yang tidak paham agama tidak bisa disetarakan dengan pendapat siapa? Dengan pendapat ulama. Makanya kemarin kita sampaikan ya, bahwa dalam perbedaan pendapat ilmiah itu tidak mengenal prinsip demokratis. Maka tidak ada istilah jika pengikutnya paling banyak berarti jaminan lebih benar. Gak ada istilah demikian. Sebagaimana pula ketika seseorang itu mengikuti sebuah kebenaran, tidak disyaratkan harus punya pengikut yang banyak. Sehingga kalau ada ulama menyampaikan sesuatu, anggaplah misalnya yang ikuti dia cuma 2-3 orang, yang lain tidak ada yang mengikuti dia, gak jaminan kalau pendapat ulama ini salah. Sebab kebenaran tidak mengikuti pendapat mayoritas. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti, kau mentaati, menuruti kebanyakan pendapat masyarakat yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sebab karakter manusia itu disebutkan dalam Al-Quran, banyak di antara manusia yang dia nggak ngerti. Wa kanal insanu dzuluman innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi makhluk yang bodoh. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sehingga kalau kemudian hanya menggunakan standar mayoritas, akan ada banyak sekali kesalahan yang berpeluang terjadi. Apalagi yang diandalkan adalah pendapat netizen. Oleh karena itulah, apa yang disampaikan oleh orang awam sekali lagi tidak bisa diseimbangkan, distandarkan dengan pendapatnya ulama. Sehingga ketika orang awam berpendapat A, berpendapat B, ya jangan diikutkan. Ulama ada 3 pendapat, netizen pendapat yang keempat. Nah ini nggak masuk, karena dia tidak dihargai. Dan yang namanya perbedaan itu diakui dari orang yang ahli, ini tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tapi berlaku dalam semua disiplin ilmu. Seperti tadi kita kasih contoh ya. Semua dokter sepakat penyakit A itu menular. Tapi ada tukang pijat yang bilang penyakit A tidak menular. Anda mau pilih mana? Pendapatnya tukang pijat aja ya, yang lebih gampang. Orang akan menertawakan. Ini pendapatnya dokter, tiba-tiba tukang pijit ikut bersuara. Nah, gara-gara tukang pijit ikut bersuara, maka masyarakat awam jadi bingung. Lu, jarine simbah iku tidak menular. Kok kata Pak Dokter menular ki sing endi to sing bener? Namanya orang awam. Orang awam itu disuruh pakai logika sederhana saja, kadang dia nggak mau. Maunya sudah jadi secara instan. Akhirnya dia bingung ketika menjumpai perbedaan, walaupun sudah tahu jelas ya,
ini ahli, ini bukan ahli. Tapi bagi dia sepanjang ada orang yang berpendapat yang berbeda, itu sama-sama dianggap seimbang. Oleh karena itulah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah taala pernah menyampaikan sebuah pernyataan dalam salah satu buku beliau yang membantah orang zindik munafik. Kata Al-Ghazali, li ajlil juhal kathural khilaf bainan nas. Disebabkan orang bodohlah perbedaan pendapat itu menjadi semakin banyak di tengah umat manusia. Walau sakata man la yadri laqallal khilafu bainan nas. Andaikan orang yang tidak tahu itu diam, maka perbedaan dan sengketa di masyarakat itu akan lebih sedikit. Tapi yang nggak tahu ikut bersuara. Makanya seharusnya ketika terjadi perbedaan, lalu orang itu tidak tahu, seharusnya kan memotivasi dia untuk makin belajar, bukan mendorong dia untuk komentar. Tapi sayangnya manusia punya karakter berbeda, terutama netizen. Sehingga ketika melihat perbedaan antara Ustadz A dan Ustadz B, oh Masya Allah, diviralkan sekalian, diadu dalam satu video. Ini video A, ini video B, disuting di tempat yang berbeda, waktu berbeda. Memang nampak menunjukkan perbedaan pendapat. Nah, sama netizen dimanfaatkan. Ini di-download, disatukan ya. Setelah itu dikomentari. Yang nonton orang yang nggak ngerti, maka yang komentar orang nggak ngerti, yang nonton orang yang nggak ngerti ikut komentar juga. Akhirnya makin runyam permasalahan di tengah masyarakat. Dan siapa pelakunya? Netizen yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang sangat disayangkan adalah bisa jadi antar ustadz ini ketika mereka disampaikan secara ilmiah, tidak ada kalimat-kalimat yang sifatnya memojokkan, menyudutkan, atau kalimat-kalimat celaan. Tapi komentar netizen tidak lepas dari celaan. Sehingga disebut A, disebut B, dikatakan A, dikatakan B, dan seterusnya. Netizen gak sadar kalau itu dicatat sama malaikat. Selanjutnya bagaimana Pak? Ya nanti akan ada konsekuensi di akhirat. Apakah dia menyangka dengan menulis begitu saja urusannya selesai? Sementara bisa jadi dia menyakiti hati orang lain, dia melukai hati orang lain. Tapi kan orang yang dilukai gak pernah bilang. Ya bukan syarat, harus bilang dulu. Terus gimana? Ya nanti akan ada lanjutannya di akhirat. Mungkin dosa kamu akan semakin bertambah, atau sebagian dari amal kamu akan diambil untuk diserahkan kepada orang yang kau pernah sakiti, kau pernah lukai hatinya ketika di dunia. Karena itu para ulama mengatakan Muawiyah radhiyallahu anha besok ketika di akhirat akan menjadi orang yang sangat kaya pahala. Saking banyaknya orang yang mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari mana Pak kita tahu? Karena setiap orang yang mencela Muawiyah, baik orang Syiah maupun orang selain Syiah yang terpengaruh pemikiran Syiah, lalu dia mencela Muawiyah, nanti akan diadili oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan dibela? Mereka yang mencela ataukah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu? Karena itu waspadalah, darahnya para ulama beracun. Sehingga ketika dia ngomel-ngomel di medsos, ngasih komentar-komentar yang pedas, menyakitkan, dan seterusnya, gak selesai sampai di situ. Akan ada lanjutannya. Walaupun jejak digital sudah mungkin bisa dia hapus, tapi catatan malaikat, kamu bisa gak menghapusnya? Kau bisa menghapusnya? Caranya gimana menghapusnya? Aku minta kepada Allah untuk dihapus. Tapi kau dolim sama orang lain dengan memberikan aneka celaan, komentar-komentar miring,
yang bisa jadi itu akan membuat sakit hati yang bersangkutan. Maka belajar diam itu lebih baik. Tidak tahu seharusnya jadi pemicu untuk belajar, bukan tidak tahu jadi pemicu untuk komentar. Kalau semua orang boleh komentar sesuka hati, padahal dia nggak tahu, ya akan banyak terjadi potensi kerusakan. Wallahul musta'an. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah bagi para netizen, dan mereka diberi kesabaran oleh Allah untuk tidak gampang komentar, karena semuanya akan ada konsekuensinya kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, Asy-Syatibi mengatakan, ada dua macam ijtihad dalam masalah syariat. A. Ijtihad yang muktabar secara syar'i, itulah ijtihad yang berasal dari orang yang ahli di bidangnya, yang telah menguasai segala macam ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. B. Ijtihad yang tidak muktabar, yaitu ijtihad dari orang yang tidak tahu bekal yang dibutuhkan untuk berijtihad. Pada hakikatnya, dia berpendapat semata mengikuti selera dan punya kepentingan tertentu. baik, dan ini cukup banyak ya. Oleh karena itulah, syarat berijtihad sekali lagi harus berasal dari orang yang berilmu. Cuman mohon maaf ya, ini sudah pernah kita sampaikan, beda antara alim dengan khatib, beda antara orang yang berilmu dengan orang yang pintar bicara. Kalau sebatas pintar bicara, untuk pintar bicara gak jaminan dia berilmu. Tapi masyarahnya, terkadang masyarakat lebih senang yang pintar bicara daripada yang berilmu. Apalagi terkadang yang bicara itu bergaya seolah-olah menampakkan dia itu pintar, padahal aslinya keminter. Dan itu nampak kelihatan. Bagi mereka yang sudah belajar itu tahu, oh orang ini gak jujur dan tidak amanah, kadang memelintir dalil. Maka ada sebagian orang yang dia berdakwah tujuannya hanya satu, dapat respon baik dari jamaah, sehingga dia ketika menyampaikan penjelasan gimana caranya agar jamaahnya senang, akhirnya dia pun mengikuti kemauan jamaah. Apapun itu prinsipnya adalah gimana caranya agar jamaahnya senang. Orang seperti ini di sana senang, di sini senang, sehingga di mana dia berada maka dia akan sampaikan apa yang disenangi oleh jamaahnya. Sampai mohon maaf ya, saat dia diundang dalam forum lintas agama, lalu dia disuruh untuk menyampaikan tentang masalah agama, itu kalau nggak punya prinsip jadinya senkritisme. Gimana itu Pak senkritisme? Ya dia akan mengatakan semua agama benar dan mengarah kepada pendekatan agama. Kita ada kesamaan loh ya, agama saya dan agama kamu ada kesamaan. Maka yang dicari adalah titik kesamaannya. Biar kamu senang, saya juga senang, jamaahku senang. Itulah prinsip senkritisme. Jadi kelihatan sekali ada orang yang dia tidak amanah ilmiah. Dia ngerti, mungkin orang tahu kalau orang ini ngerti, tapi sengaja orang ini hanya punya prinsip gimana biar dia diterima oleh semuanya. Nah, itulah bahayanya kalau orang tidak jujur dalam masalah mengemban ilmu. Akhirnya mungkin akan dikesankan oleh jamaahnya bahwa agama ini mirip seperti agama kita, ada kesamaan. Nah yang dicari di titik kesamaan itu, sementara sisi pelanggarannya, kesyirikannya, penyimpangannya dilupakan, ditutupi. Yang diingat di bagian itu. Nah kayak gini kan bahaya. Jadi fungsi dakwah dan pendidikan itu hilang karena dia punya prinsip yang penting Bapak senang. Fungsi dakwah akan hilang kalau orang itu punya prinsip yang penting Bapak senang. Nah cuman sekali lagi netizen, dukungan netizen memberi pengaruh bagi yang lain.
Padahal bisa jadi netizen tahu, "Lah ini kok malah membela agama yang lain." Nah, itu kan jelas kesalahan fatal. Baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan semoga Allah taala menyadarkan kaum muslimin akan bahaya ajaran semacam ini. Tayyib. Selanjutnya, syarat yang kedua, bagaimana bentuk perbedaan pendapat yang diakui menurut pendapat yang kedua? Tafadhol. Syarat kedua, tidak menyalahi ijma' yang absolut, ijma' qat'i. Ketika sudah terjadi ijma' qat'i, tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, atau ada ijma' di tengah kaum muslimin tentangnya, maka orang yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini tidak boleh menyimpang darinya. Perlu kami ulang di sini bahwa aturan ini berlaku untuk ijma' qat'i, yaitu ijma' yang diketahui dengan jelas keberadaannya di tengah umat ini. Misalnya, ijma' tentang haramnya khamar, haramnya riba, dan sebagainya. Adapun keterangan ijma' yang masih diragukan keberadaannya tidak termasuk dalam batasan ini. Baik. Menurut Anda, jilbab bagi wanita itu wajib atau bukan? Ijma' atau enggak? Ijma' atau tidak? Apakah kaum muslimin sepakat jilbab itu wajib? Ya? Sepakat ya? Sepakat. Lalu ada tokoh yang dia bilang jilbab bagi wanita itu enggak wajib. Saya sempat bertanya sama orang yang punya hubungan kedekatan dengan temannya. Jadi salah satu dosen itu kenal dengan teman dekat tokoh ini yang bilang jilbab tidak wajib. Saya masih penasaran, kok sampai ada seorang muslim dan dia dianggap sebagai tokoh, tapi dia punya pendapat jilbab tidak wajib bagi wanita. Itu alasannya apa? Akhirnya saya nunggu agak lama untuk bisa dapat jawaban itu. Lalu sang dosen WA saya, orang ini beralasan bahwa banyak tokoh-tokoh masa silam yang istrinya tidak berjilbab. Maksudnya gimana? Yaitu misalnya zaman dulu ya, tokoh-tokoh pahlawan kita di kalangan para ulama itu istrinya nggak pakai jilbab. Apakah hanya gara-gara praktek seperti itu kemudian pendapat kita boleh berpendapat jilbab tidak wajib? Sehingga kalau misalnya andai kan dalam satu kampung semua kiai nggak sholat, gimana kira-kira? Oh, sholat tidak wajib. Kenapa? Nyatanya kiai-kiai ini nggak sholat. Kok bisa aturan itu berubah gara-gara praktek tokohnya? Dan itulah prinsip Yahudi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib dan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Bentuknya gimana? Ketika rahib ini mengubah halal haram diikuti. Adi bin Hatim ketika turun ayat ini, beliau tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah uskup, kami tidak pernah menyembah pendeta, kami tidak pernah menyembah rabi-rabi Yahudi itu atau yang Nasrani." Kemudian Nabi SAW menjelaskan, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, tsumma taba'tumuhum, lalu kalian mengikutinya, fatilka ibadatuhum iyahum, itulah bentuk ibadah ahli kitab kepada tokoh agama. Jadi bentuk ibadahnya adalah dia menuruti semua yang dikatakan oleh tokoh ahli kitab itu, walaupun berbeda dengan aturan agama, maka dia akan turuti. Masya Allah, ini bahaya. Oleh karena itu, kebenaran adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan praktek yang dilakukan oleh para ulama misalnya,
atau para tokoh yang dia punya istri tapi tidak berjilbab. Di masa silam kan banyak ya, punya istri tapi tidak jilbaban. R.A. Kartini tidak jilbaban, Cut Nyak Din tidak jilbaban. Itu kan foto-foto pahlawan. Terus berarti itu menunjukkan kalau jilbab tidak wajib. Mereka ini siapa? Kok bisa dijadikan standar? Belum lagi yang namanya pengelabuan gambar sangat mudah. Nah, itu contoh orang yang tidak bisa memahami bagaimana praktek, bagaimana dalil. Dia nggak bisa bedain. Padahal yang namanya praktek ketika bertentangan dengan dalil, maka yang disalahkan siapa? Jangan dalilnya, tapi prakteknya. Kenapa dia bertentangan dengan dalil? Ketika dia bilang bahwasanya jilbab tidak wajib, ya kita katakan ini pemikiran yang menyimpang. Ini pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Syarat ketiga, tidak keluar dari lingkup pendapat para ulama sebelumnya, bukan pendapat baru. Ketika para ulama mengalami khilaf menjadi 3 pendapat, kaum muslimin generasi setelahnya tidak boleh membuat pendapat yang keempat dengan alasan A. Mereka telah sepakat bahwa tidak ada pendapat yang keempat. B. Kebenaran hanya akan terjadi di salah satu dari 3 pendapat itu. Oleh sebab itu, jika ada pendapat yang keempat, bisa dipastikan tidak sesuai kebenaran. Abul Hasan Al-Asy'ari menuliskan, ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk membuat pendapat yang keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf, baik dalam hal yang mereka sepakati, dalam hal perbedaan pendapat di antara mereka, atau dalam memahami maknanya, karena kebenaran tidak boleh keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf. baik. Cukup jelas insyaallah ya. Contoh, apa hukum rokok? Ini mohon maaf ya. Ada hukum rokok dalam hal ini ada 3. 1, ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Terus 1 lagi pendapat orang Temanggung toh, atau orang Kudus, atau orang mana lagi, atau orang Kediri, atau orang, Masya Allah, ini nyebut nama Pak Ustadz, bahaya. Atau orang Sleman, orang-orang yang, atau pendapat orang Indonesia yang keempat, sunnah, Masya Allah. Ulama A mengatakan haram, ulama B mengatakan makruh, ada netizen bilang sunnah. Gimana ini? Dianggap enggak? Ini pendapat yang jelas menyimpang. Karena tidak boleh ada pendapat yang lebih dari ruang lingkup pendapatnya ulama. Sebab ketika misalnya dalam hal ini ada 3 pendapat, berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat, dan menyalahi ijma itu dilarang. Dalam hal ini ada 4 pendapat, berarti kebenaran hanya ada di salah satu dari 4 pendapat ini. Kok buat pendapat yang kelima pasti salah. Begitu ya. Karena itu kita tidak boleh menyampaikan pendapat yang tidak ada imamnya. Coba kita lihat keterangan berikut ini. Selanjutnya, para ulama memperingatkan agar kita tidak membuat pendapat dalam masalah agama, dalam permasalahan yang tidak didukung oleh keterangan ulama pendahulu. Syekhul Islam mengatakan, semua pendapat yang hanya berasal dari ulama belakangan dan tidak ada ulama pendahulunya yang berpendapat seperti itu, maka itu pendapat yang salah, sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan berbicara tentang suatu masalah sedangkan kamu tidak punya imam yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Masya Allah, ini penting ya. Kalau bisa Bapak Ibu hafalkan itu kalimat Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama
fi mas'alatin laisa laka fiha imamun iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hatilah untuk menyampaikan pendapat dalam satu urusan yang kamu tidak punya imamnya. Maka ketika kita berpendapat A, berpendapat B dalam masalah agama, dan itu bukan kasus yang baru, tapi ini sifatnya masalah agama, selalu pertanyaannya adalah man salafuka fi hadza? Man salafuka fi hadza? Pendahulumu itu siapa dalam masalah ini? Ada enggak orang sebelum kamu yang berpendapat seperti ini? Kalau ada, walhamdulillah, itu bisa dipakai. Kalau enggak ada, kau enggak punya imam dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Oleh karena itulah kita perlu menyadari bahwa keberadaan pendapat yang baru itu hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga kaum muslimin jangan membuat pendapat yang baru, tapi pilih saja salah satu pendapat yang sudah ada, agar mempersempit ruang khilaf. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya, sebentar dulu, diminum dulu, minum. Tidak ngantuk. Pak Awal sudah minum? Belum? Minum dulu. Silakan. Sudah habis, Pak? Kalau masih ada, dijok lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di masalah berikutnya ini, yang kami beri nomor yang kelima, kita akan meluruskan pemahaman sebagian orang berkaitan dengan perbedaan pendapat dijadikan sebagai dalil. Karena banyak orang yang sering seperti itu ya, ketika diingatkan, oh ini kan masih khilaf, ini kan masih ada perbedaan pendapat, ini kan belum sepakat, dan seterusnya. Ketika dia beralasan itu masih khilaf, akhirnya dia cenderung mencari mana yang paling gampang, dia cenderung mencari mana yang paling mudah. Wallahu a'lam. Kita baca terlebih dahulu. Kelima, perbedaan pendapat bukanlah dalil. Selanjutnya kita fokus di lingkup ikhtilaf ijtihadiyah. Apakah ikhtilaf ijtihadiyah bisa dijadikan dalil? Kita mulai dari pembahasan bahwa perbedaan pendapat bukan dalil. Sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan setiap perbedaan, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Artinya, jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah An-Nisa ayat 59. Sebagian ulama menegaskan, sikap sebagian orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Maka kita simak keterangan Ibnu Abdul Bar. Ikhtilaf bukan dalil menurut ulama dari berbagai generasi yang saya ketahui. Alasannya, perkataan tersebut merupakan perkataan orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan, dan pendapatnya juga tidak bisa dijadikan hujjah. Masya Allah. Baik, ini bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, bahwa ikhtilaf yang terjadi itu bukan hujjah, karena perbedaan pendapat itu bukan dalil, tapi justru perbedaan pendapat butuh dicarikan dalil. Selanjutnya, keterangan semisal itu juga ditegaskan Al-Khattabi. Ikhtilaf bukan dalil, akan tetapi penjelasan sunnahlah yang merupakan dalil untuk siapapun yang berbeda pendapat, sejak generasi awal hingga akhir. Nah, jadi yang memersatukan, ada perbedaan, ini berpendapat A, ini berpendapat B, ini berpendapat C,
disatukan oleh apa? Dalil. Begitu sama-sama merujuk ke dalil, oh kayak gini, oh berarti yang benar pendapatnya A. Sudah, perbedaan pendapat jadi hilang karena dikembalikan kepada dalil. Nah, ketika orang bisa seperti itu terus-terusan, maka akan ada banyak sekali pendapat-pendapat yang bisa dia tarjih. Sebab semuanya dia kembalikan kepada dalil. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Seringkali kita mendengar ada orang yang membela pendapatnya. Seringkali kita mendengar ada orang yang membela pendapatnya yang salah dengan keberadaan khilaf ulama. Misalnya, ketika dia diingatkan tentang masalah larangan musik, dia beralasan, ini kan masih di ranah khilaf ulama. Para ulama menyebut cara menyimpulkan hukum semacam itu dengan ta'lil al-hukmi bil khilaf. ta'lilul hukmi bil khilaf, menjadikan khilaf sebagai alasan untuk membenarkan semuanya, dan ini salah ya. Kenapa kamu mengambil pendapat ini? Kan masih ada khilaf dalam masalah ini. Itu ta'lilul hukmi bil khilaf. Sepanjang masih ada khilaf, berarti boleh bebas milih. Ini salah ya. Nah, selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan, menjadikan khilaf sebagai alasan dalam menetapkan hukum merupakan alasan yang batil dari awal, karena adanya khilaf bukanlah entitas yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum. Khilaf merupakan kejadian setelah wafatnya Nabi SAW. Namun metode ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak memahami dalil syar'i. nah, sehingga dia jadikan khilaf itu sebagai alasan, sebagai dalil. Kan masih ada perbedaan, berarti saya mau milih ini, terserah saya. Nah, prinsip seperti itu salah. Baik. Karena itu ikhtilaf bukan dalil, tapi sebaliknya. Perbedaan pendapat butuh dalil. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan yang keenam. Keenam, menyebutkan adanya khilaf tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Bagaimana dengan buku-buku para ulama yang menyebutkan perbandingan mazhab? Misalnya, Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, atau Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Semua literatur ini sangat syarat dengan penyebutan perbedaan pendapat ulama. Baik. Al-Majmu' karya An-Nawawi, mazhabnya apa? Syafi'iyah. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, mazhabnya Hambali. Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mazhabnya Maliki. Nah, jadi kita sebutkan 3 referensi ini yang mewakili 3 mazhab. Hanafi mana Pak yang kau nggak disebutkan? Bada'i'us Shana'i Al-Kasani. Tapi di sini tidak saya cantumkan. Tidak dicantumkan di sini bukan berarti tidak diakui ya. Selanjutnya, Jawabannya adalah sebatas menyebutkan realita bukan termasuk berarti mendukung realita. Nabi SAW menyebutkan beberapa realita akhir zaman yang menjadi tanda dekatnya kiamat, seperti banyaknya pembunuhan, zina, transaksi riba, dan sebagainya. Akan tetapi, beliau menyebutkan itu tentu saja bukan untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, hadis yang menyebutkan tentang tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan dalil untuk mendukung tindakan menyimpang yang terjadi pada akhir zaman. Demikian pula, ketika ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam karya mereka ataupun ceramah mereka, hal itu tidaklah menunjukkan bahwa mereka hendak menjadikan khilaf itu sebagai dalil. baik. Nah, kembali kepada prinsip tadi ya. Sebatas menyebutkan realita tidak sama dengan setuju dengan realita. Dan ada orang yang beralasan kayak gitu. Sebagai contoh ya, besok akan ada akhir zaman di mana orang riba itu tersebar di mana-mana, sampai orang yang berusaha untuk menghindar akan terkena debunya riba. Terus dia bilang kayak gini, buat apa menghindar riba? Mau menghindar tidak menghindar tetap terkena riba.
tetap terkena riba. Dan itu adalah kejadian akhir zaman. Maka sudahlah, riba ini kita biarkan saja. Toh menghindar dan tidak menghindar tetap akan terkena debunya riba. Baik, maka kita sampaikan, kamu lebih pilih mana? Terkena kotoran riba atau cuman debunya kotoran riba? Kalau sama-sama dinilai hal yang buruk, ya tentu debunya kotoran itu lebih ringan daripada terkena kotoran. Sehingga misalnya kotoran bentuknya atau seberat 5 gram, 50 gram lah, ya. Kemudian nempel di kain, tentu nyucinya akan lebih susah daripada debu kotoran. Ada kotoran kering terus jadi debu nempel di badan, mungkin nggak terasa. Tapi ketika itu pasti terjadi, bukan berarti Nabi SAW mendukung peristiwa itu, tapi beliau hanya menyebutkan realita yang akan terjadi di akhir zaman, bukan mendukung realita tersebut. Insya Allah paham ya. Jadi sebatas menyebutkan realita tidak sama dengan mendukung realita itu. Wallahu a'lam. Tujuan mereka menyebutkan perbedaan pendapat adalah karena dua hal. Satu, untuk memastikan bahwa dalam masalah tersebut belum terjadi ijma, kesepakatan ulama. Dua, untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya, sehingga bisa dilakukan tarjih dalam rangka menentukan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Baik, insya Allah itu ya. Jadi lalu kenapa para ulama menyebutkan perbedaan pendapat? Nah, di sini saya sebutkan ada dua tujuan. Para ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam kitab-kitabnya. Pertama, untuk memastikan tidak ada ijma di situ. Karena kalau ada ijma, ya kita tidak boleh menyelisihinya. Ijma itu dalil cukup kuat. Yang kedua, untuk mengenali pendapat yang lain, sehingga bisa dilakukan tarjih, agar nanti kita bisa memilih pendapat mana yang lebih mendekati. Karena itu, bagi mereka yang membaca literatur Ibnu Qudamah atau Imam Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi terkadang menyebutkan beberapa pendapat, lalu beliau merajihkan salah satu. Nah, yang dirajihkan salah satu itu bisa jadi bukan mazhab Syafi'iyah, tapi mazhab yang lain. Ada satu, kalau enggak tesis ya disertasi. Kalau enggak tesis disertasi, judulnya pendapat An-Nawawi yang berbeda dengan pendapat Syafi'iyah. Pendapat An-Nawawi yang berbeda dengan pendapat Syafi'iyah, itu dikumpulin. Jadi sebuah tesis atau jadi sebuah disertasi. Maka hal yang lumrah ketika ada orang berpendapat berbeda, walaupun bisa jadi dia menyebutkan perbedaan pendapat dalam bukunya. Selanjutnya, Allah menyebutkan salah satu sifat orang terpuji di surah Az-Zumar ayat 17-18. Yang artinya, berikanlah kabar gembira bagi para hamba yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal. At-Tabari menjelaskan ayat ini. Berikanlah kabar gembira, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para hambaku yang mendengarkan keterangan dari orang-orang yang bicara, lalu dia mengikuti yang paling benar dan paling sesuai dengan ajaran mentauhidkan Allah, yang mengerjakan ketaatan, dan dia meninggalkan pendapat lainnya yang tidak mengarah kepada petunjuk dan kebenaran. Salah satu karakter ulul albab yang dipuji di dalam Al-Quran adalah mendengarkan berbagai pendapat, menyimak khilaf terjadi di tengah masyarakat dalam masalah agama, lalu berusaha untuk memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Masya Allah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini ayat prinsip. Orang yang baik
adalah dia mau mendengarkan qaul lalu dia memilih yang terbaik. Itulah orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita 2 telinga dan 1 lisan, 1 mulut, agar kita lebih sering mendengar daripada sering bicara. Coba kalau telinga kita, Pak, indera pendengaran kita cuma 1 dan telinga kita dikasih 1 dan itu normal, tidak cacat misalnya. 1 telinga ditaruh di salah satu tepi muka, sisi muka. Baik, terus kayak gitu gimana? Ya itu saja dia bisa menangkap pendapat dengan baik, apalagi ketika diberi 2. Maka seharusnya di sini kita ambil pelajaran. Saya diminta untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Baik. Tapi sayangnya tidak demikian ya. Realitanya gimana? Dia lebih banyak bicara daripada mendengar. Oleh karena itulah apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa perbedaan pendapat itu bukan dalil, dan yang kedua seharusnya kita berkomentar setelah perbedaan pendapat itu kita pelajari agar kita bisa mengambil salah satu di antara pendapat yang paling benar. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita baca satu lagi. Yang ketujuh. Ketujuh, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh ada pengingkaran? Pernyataan ini tidak mutlak benar, karena perbedaan pendapat sekalipun terjadi di kalangan ulama ahlu sunnah, ada yang terlalu jauh dari kebenaran karena jelas menyimpang dari dalil. Syekhul Islam menjelaskan, pernyataan bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh ada pengingkaran merupakan pernyataan yang tidak benar, karena pengingkaran bisa berbentuk menilai pendapat atau menilai perbuatan. Untuk pengingkaran yang bentuknya menilai pendapat, jika ada pendapat yang menyimpang dari sunnah atau ijma' yang telah terjadi, maka ulama sepakat penyimpangan ini wajib diingkari. Adapun pengingkaran terhadap amal, apabila dalam praktiknya menyalahi sunnah atau ijma', juga wajib diingkari sesuai tingkat kesalahannya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi jika khilaf itu terjadi dalam permasalahan yang tidak ada dalil sunnah maupun ijma' dan memberikan ruang untuk ijtihad, maka tidak boleh diingkari bagi orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun orang yang taklid. Masya Allah. Baik. Jadi di sini pentingnya tadi ya, bahwa boleh nggak kita mengingkari perbedaan pendapat? Kan terkadang ada orang yang bilang, oh tidak ada pengingkaran dalam masalah perbedaan pendapat. Akhirnya saling diam aja. Padahal hatinya bergemuruh. Saya nggak tenang. Saya ingin menyampaikan dia salah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan dalam hal ini tidak berlaku mutlak. Setidaknya beliau membagi menjadi 2. Yang pertama, pendapat berbeda yang jelas itu menyalahi dalil, baik menyalahi Al-Quran, hadis maupun ijma'. Maka orang seperti ini jelas boleh diingkari. Yang kedua, pendapat ijtihad yang murni ijtihad, sehingga ini sama-sama murni ijtihad. Maka yang kayak gini, ketika sifatnya murni ijtihad, boleh mengatakan karena ini masih di ranah ijtihad, maka tidak boleh mengingkari. Nah, barulah yang kayak gini tidak boleh. Karena nggak jaminan pendapatmu lebih kuat daripada pendapat itu. Sebab dua-duanya disampaikan tanpa ada dalil tegas. Maka jangan saling mengingkari. Wallahu a'lam. Coba kita baca lanjutannya. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi memberikan jawaban untuk orang yang mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah.
Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, jika yang dimaksud penanya adalah masalah khilaf, ini adalah pernyataan yang batil, serta menyalahi ijma' ulama Islam, serta menyalahi ijma' umat Islam. Para sahabat dan para ulama generasi setelahnya biasanya mengingkari orang yang salah apapun keadaannya, meskipun yang diingkari adalah sahabat yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Baik, dan itu biasa ya. Sahabat ini bilang salah, diingkari oleh sahabat yang lain. Sahabat ini bilang B, diingkari oleh sahabat yang lain. Dan itu biasa. Abdullah bin Amr itu pernah memfatwakan wanita kalau mandi haid atau mandi junub wajib melepas gelungan. Jadi gelungannya harus dilepas. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan keterangan Abdullah bin Amr ini, Aisyah langsung mengatakan, kenapa Abdullah bin Amr tidak suruh wanita untuk gundul rambutnya saja? Kenapa, Pak? Lalu Aisyah menceritakan, dulu aku pernah mandi junub bersama Nabi SAW dan gelungannya nggak dilepas. Demikian pula yang terjadi pada Ummu Salamah, karena gelungannya besar, ketika mandi junub tidak dilepas. Nah, seperti itu contoh, sahabat saling mengingkari sahabat yang lain. Ibnu Umar itu punya keyakinan bahwa yang berpahala hanya sholat jenazah. Nganterin ke kuburan itu nggak ada pahalanya. Akhirnya setiap kali ketemu jenazah, beliau cuma sholat jenazah, udah selesai, pulang. Nggak pernah ikut hadir ke kuburan, mengantarkan jenazahnya. Akhirnya satu ketika beliau mendapatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa siapa yang nyolati jenazah lalu dia sambung dengan mengiringi jenazah ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala berapa? 2 qirat. Nah, Ibnu Umar nggak tahu hadis ini, langsung dia mengambil tanah terus nyuruh orang, tolong tanyakan kepada Aisyah, betul nggak yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Orang itu tanya kepada Aisyah. Begitu dapat jawaban, betul, Nabi SAW pernah mensabdakan seperti itu. Ibnu Umar langsung mengambil tanah terus dibanting. Laqad fatani qararit katsira. Aku kehilangan banyak qirat. Aku kehilangan banyak qirat. Kecewa. Beliau kecewa. Kecewanya sampai banting pasir. Kalau kita kehilangan pahala biasa saja. Gak ada perasaan kecewa, gak ada perasaan dirugikan, dan seterusnya. Beliau lanjutkan. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud penanya adalah permasalahan ijtihadiyah, yaitu perbedaan pendapat yang belum jelas mana yang benar, maka apa yang disampaikan penanya itu benar. Seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu karena beda. Seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu karena berbeda dengan pendapat mazhabnya. Seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu yang alasannya ini beda dengan mazhab saya. Tidak boleh. Kok kamu nggak kunut? Saya kunut. Berarti kamu ini menyimpang, misalnya ya. Nah, seperti ini apa? Salah. Kok bisa kamu sebut menyimpang hanya gara-gara dia punya pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat kamu? Kalau kayak gini, dia juga boleh ngasih suara balasan. Kau sebut saya menyimpang, kamu juga menyimpang. Sama. Nanti jadinya saling membalas simpang-simpangan. Dan nggak benar kayak gitu ya. Maka perbedaan yang sifatnya masih muktabar dan dia perbedaan yang ditoleransi, ini tidak boleh ada saling pengingkaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya, berdasarkan keterangan di atas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan pengingkaran terhadap adanya perbedaan pendapat, khilaf terbagi menjadi 2 macam. 1, khilaf yang menyalahi nas, dalil yang tegas, baik dari Al-Quran, hadis sahih, ijma' yang valid, ataupun hasil qiyas yang jali, yang jelas. Perbedaan semacam ini semakin diistilahkan dengan al-masail al-khilafiyah,
khilaf semacam ini boleh diingkari sesuai tingkatan penyimpangannya. Sejak masa silam, para sahabat mengingkari sahabat yang lain yang melakukan pelanggaran terhadap dalil karena mereka tidak tahu. Seperti pengingkaran yang dilakukan Aisyah terhadap Zaid bin Arqam yang melakukan praktik jual beli ainah. Hingga Aisyah mengatakan, sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW sampai dia bertaubat. Masya Allah, ini contohnya ya. Aisyah mengingkari praktiknya siapa? Zaid bin Arqam. Hanya gara-gara beliau melakukan jual beli ina. Coba kalau ada tokoh, ustadz atau kiai main game online atau judi online, nggak cuman inah ya, tapi judi online, gimana itu? Ya, mungkin akan diingkari oleh banyak orang. Selanjutnya, 2. Khilaf yang terjadi pada salah satu dari 3 masalah berikut. A. Tidak ditegaskan dalam dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas jali. B. Khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai kesahihan hadis. C. Ada dalil yang sahih tapi memiliki banyak kemungkinan makna, multi tafsir. Perbedaan pendapat semacam ini sering diistilahkan dengan al-masail al-ijtihadiyah. Al-masail al-ijtihadiyah. Khilaf di bagian inilah yang ditegaskan para ulama bahwa tidak ada pengingkaran di sana karena adanya ruang untuk berijtihad. Ibnu Qudamah mengatakan, seseorang tidak layak mengingkari orang lain yang mengamalkan mazhabnya karena tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Perlu dicatat bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah mengingkari, dalam arti menilai salah dan berdosanya. Dalam arti menilai salah dan berdosanya orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Adapun diskusi dalam rangka menyimpulkan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah hal yang tidak dilarang dalam rangka keluar dari khilaf. Insya Allah tentang masalah ini akan ada pembahasan tersendiri. Baik, jadi bedakan ya antara mengingkari dengan mempertimbangkan mana yang lebih baik. Itu beda ya. Kalau seperti ini, wah yang misalnya yang enggak kunut itu menyimpang. Nah, ini salah. Tapi kalau coba kita diskusi tentang masalah kunut subuh itu benar atau tidak? Boleh-boleh saja dalam rangka mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Masih ada waktu 5 menit sebelum jam 5. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz, ini ada dari Musinin hadiah buku fikih bermazhab Ustaz. Ada 10 buku. 10 buku Ya, dari Musinin. Muhsinin. Ya. Di sini beliau menulis ada 4 pertanyaan yang sudah beliau tuliskan dan 6 pertanyaan dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Hadiah 10 buku. Yang pertama, panitia yang paling sepuh. Panitia yang paling sepuh. Enggak berlaku panitia ya. Jamaah yang paling muda. Ini nih, TK kelas berapa? Jamaah dewasa yang paling muda. Syaratnya harus sudah balik. Ada di sini? Angkat tangan Mas. Izin ya angkat tangan. Enggak jadi berarti. Ini Masnya usia berapa? Berapa? 23. Ada yang di bawah 23? 23. Ada lagi? Sama-sama 23.
Tapi rutin nggak beliau? Cuman sekali aja. Baik. Ini kita berikan ke yang usianya 23. Bulan apa mas lahirnya? Hah? November. Masya Allah. Pemenangnya yang lahir November. Baik, nanti dapat hadiah ya. Amanahnya disuruh ikut selanjutnya. Yang kedua, silakan diambil. Tinggalnya di mana? Jumeneng itu Muti. Oh, dekat sini ya. Alhamdulillah. Berarti masih bisa rutin ya. Insyaallah. Selanjutnya, jamaah yang paling senior usianya. Pinten Bapak? 75. Insyaallah. 75 atau 175? Ada yang 75,5? Tidak ada? Baik. Langsung dapat hadiah ya. Insyaallah. Ini Pak Herju, insyaallah. Dari donatur ya. Yang paling jauh tinggalnya di Jogja dari sini. Nah, ada belakang ibu-ibu dari saking Mundi, Muntilan. Langsung dapat. Itu lintas provinsi. Selanjutnya, yang paling banyak anaknya. Yang paling banyak anaknya ada? Siapa? Pak Helmi berapa? 5. Pak Helmi 5 paling banyak ya di sini. Ada 6? Nggak ada. Pak Helmi dapat. Silakan. Beliau takut mengemban amanah. Masih banyak ini. Ketua takmir masjid manapun. Ada? Ketua takmir mana? Masjid Ar-Rahman. Ada dia. Insyaallah. Selanjutnya, sebutkan dalil bahwa khilaf bukan dalil. Sebutkan dalil bahwa perbedaan pendapat itu bukan dalil. Silakan, masnya ini. Apa dalil bahwa khilaf bukan dalil? Tadi sudah ya? Baik. Bapak sudah punya buku? Belum. Apa dalil kalau perbedaan pendapat bukan dalil? Lupa ya? Baik. Apa dalil kalau perbedaan pendapat bukan dalil? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Faruddu ilallahi wa rasul. Selanjutnya, pertanyaannya saya ganti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan khilaf tanawwu. Apa yang dimaksud dengan khilaf tanawwu? Silakan. Tidak jawab. Oh, baik, silakan. Khilaf yang dilakukan oleh Rasulullah. Khilaf yang sifatnya ragam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gimana? Ya, semuanya benar. Baik, silakan. Selanjutnya, tadi kita sudah menyampaikan ya bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah perbedaan pendapat. Kalimat itu salah atau benar?
Baik. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Jadi kalau jelas mengingkari dalil, yang dapat hadiah ayah. Kalau jelas mengingkari dalil, menyalahi dalil, boleh diingkari. Dan dulu para sahabat biasa antara satu dengan yang lain saling mengingkari. Nah, selanjutnya ini banyak sekali hadiahnya. Yang belum punya kitab, angkat tangan. Bapak, pertanyaannya Pak, tinggal di mana Pak? Segan, dapat hadiah. Kan sudah ada pertanyaannya. Ada lagi yang belum punya kitab? Belum ya. Pertanyaannya, sebutkan satu contoh pengingkaran Aisyah kepada sahabat yang lain. Melempas kucir, gelungan ketika mandi junub. Beliau mengingkari sahabat siapa itu? Ya? Siapa Pak? Bukan. Abdullah bin Amr. Silakan dapat hadiah. Bapak belum punya? Belakang juga belum punya. Baik. Tinggal satu ya. Satu diperebutkan oleh dua orang. Pertanyaannya ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Bahwa tidak boleh keluar dari pendapat yang sudah ada. Alasannya apa? Ada dua alasan, sebutkan salah satu. Silakan. Ijma, tidak ada pendapat yang ketiga. Insyaallah. Baik, dapat hadiah. Dari mana Mas? Dari Moyudan. Nah, bagi yang belum dapat hadiah, nanti bisa ngikuti kajian berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada yang ngasih hadiah ya. Insyaallah. Ngajar di mana? Ngajar di Bina Umat. Barakallahu. Baik, saya boleh sebut buku fikih bermadzhab ini. Kalau ada orang misalnya tanya, dari sekian buku saya yang layak dibaca, jika orang itu pengen punya motivasi belajar agama yang baik, maka saya kasih jawaban buku fikih bermadzhab. Karena buku ini menjelaskan tentang rambu-rambu. Jadi kedewasaan kita dalam beragama, bagaimana adab ketika menyikapi adanya perbedaan, adab berkomentar dan seterusnya, itu bisa didapatkan dari pelajaran buku fikih bermadzhab. Ya, meskipun gak banyak orang yang berselera dengan buku ini. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.